Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin fi ba'di riwayat wa muslimatin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila Imam Jalaluddin Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali wa Syekh Muhammad Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'ana Allah bi 'ulumiha lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah kaki kita, gerak-gerik kita sehingga kita diberikan inayah, pertolongannya, taufik, kecocokan keinginan dan perilaku kita, keinginan Allah dan perilaku kita. Berikan rahmat, hidayah, kesemangatan dalam menuntut ilmu. Ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. La quwata wala haula illa billah. Atau la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada usaha kita ini kecuali itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Kita masih akan membahas surat Hud, Nabi Hud, dakwah kepada kaumnya yaitu kaum Ad. Yang mana sebenarnya ini menceritakan karena hitopnya ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menghitopkan bahwa perjuangan dakwah ini memang sudah fitrah ataupun sunatullah, ketetapan Allah
itu memang bersusah payah. Karena dibalik daripada dakwah kita, kesusahan kita ini, ada sesuatu yang besar yang mana akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin susah dalam mewujudkan suatu kebaikan, maka pahalanya juga akan semakin besar juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga berdakwah. Ada dakwah itu namanya dakwah Islamiyah, ada dakwah Islahiyah. Kata ulama, dakwah Islamiyah itu dakwah apa? Dakwahnya para nabi. Mengislamkan seseorang dari kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, kekufuran, menuju keislaman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dakwah Islamiyah. Nah, kalau kita hidup di mayoritas orang Islam, maka dakwah apa yang harus kita hidupkan? Maka dakwah yang kedua ini yang harus kita hidupkan, yaitu dakwah Islahiyah. Apa dakwah Islahiyah? Dakwah perbaikan di diri. Jadi bukan alasan mayoritas sudah Islam kok. Mau dakwah seperti apa kita ini? Kalau dakwah Islamiyah jelas tidak. Karena orang sudah Islam nggak mungkin diajak Islam lagi. Tapi kata ulama, dakwah itu ada dua. Dakwah kepada orang kafir namanya dakwah Islamiyah, mengajak kepada Islam. Dan dakwah Islahiyah adalah dakwah sesama orang Islam. Dan dakwah ini kewajiban. Kalau kita tidak dakwah, dosa. Tapi metode dakwah seperti apa? Nah, ini tidak disebutkan. Yang wajib hanya dakwah saja. Maka ada yang dakwah dengan suaranya, ada dakwah dengan sedekahnya, ada dakwah dengan tintanya, ada dakwah dengan semangatnya. Ini semua adalah dakwah. Intang surullah hayang surkum wa yusabbit akadamakum. Intang surullah hayang surkum. Kalau kita mau nolong agamanya Allah, Allah akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kita. Maka orang yang berdakwah, Pak, Bu, orang yang berdakwah ini akan kokoh dalam beragama dibandingkan orang yang tidak berdakwah. Maka kita dimanapun kita harus berdakwah. Kalau ketemu orang kafir, dakwah Islamiyah. Tapi jangan langsung dipanggil terus, ya kafirun. Ya kufar, banget kafir. Tidak, tapi dakwah ini dengan metode-metode yang sekiranya itu akan mengena, Terutama yang paling mengena adalah dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Kalau kita punya kekuasaan, dakwah dengan kekuasaan. Bikin peraturan-peraturan yang sekiranya umat ini akan taat. Kalau kita seumpama bagus suaranya, dakwah dengan muazin. Tapi bukan berarti itu dakwah satu-satunya, tidak. Dakwah itu artinya mengajak. Masalah orang itu mau tidak mau itu urusan Allah. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah dakwah. Bukan berarti dakwah harus di panggung, bukan berarti dakwah harus pakai mic, tidak. Bahkan kita pakai peci setiap hari itu termasuk dakwah. Sunnah umat sekarang ini yang banyak ditinggalkan tuh memakai tutup kepala. Padahal itu sunnah. Nabi itu hampir bisa dikatakan tidak pernah membuka tutup kepala. Ada riwayat menyatakan sahabat ini kalau sholat tidak pakai peci. Nah, itu sehingga menjadi patokan saudara-saudara kita yang satu kelompok mengatakan nggak usah pakai peci sholat. Ya, ada nggak pakai peci ya, pasang. Tapi nggak ngelihat kita, tapi saya nggak ngelihat kita, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, yang dimaksud situ kita menyikapinya riwayat bahwa sahabat tidak pakai peci itu memang dari orang sahabat dulu itu memang sangat miskin. Bahkan ada pernah mungkin dengar riwayat, dan riwayat ini ada di dalam kitab.
Sahabat itu setelah sholat, yang lainnya dzikir, dia langsung pelencing. Yang lainnya Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Nah, maka sekali, dua kali, ketiga kali ditegur Nabi. Kalau sholat, jangan buru-buru kemana-mana dulu ya. Kata Nabi, ya Nabi, aku sebenarnya nggak mau buru-buru juga. Tapi ketahuilah bajuku ini hanya satu. Dan itu saya gantian bersama istriku. Nah, ini menandakan apa? Sahabat tuh dulu kalau dinamakan miskin, miskin sekali Pak. Kalau patokannya peci saja yang itu nggak terlalu darurat saja tidak punya. Sehingga satu riwayat mengatakan sahabat kalau sholat tidak pakai peci. Bahkan ada riwayat apa? Baju saja ada yang tidak punya. Nah, kalau kehidupan dulu tuh kalau namanya fakir miskin. Nah, orang sekarang kalau dibilang miskin Pak, oh kita termasuk duafa Pak. Iya saya duafa. Tapi giliran datang ke rumah ya masih punya tanah, masih punya rumah, nah, gitu. Masih punya rumah. Maka dakwah ini termasuk yang saya katakan, meskipun kita mundar-mandir ke masjid, dari rumah masjid, walaupun kita lafaznya tidak bilang, Pak ayo kita ke masjid, ada orang di pinggir jalan, tidak. Tapi paling tidak kita terlihat bahwa ini ciri Islam, itu pun kita berdakwah. Maka dakwah dengan bilisan ya, mengajak, menyampaikan, kalau itu di bawah kita memerintahkan dengan hikmah. Ada juga dakwah bisurah, apa bisurah itu? Dengan penampilan. Jadi Islam tuh nggak mati gitu. Islam tuh nggak mati. Dalam hadis Nabi katakan, sya'ti alani zamanun, alan nasi zamanun, akan datang suatu masa menimpa umatku apa? Quran tinggal tulisan. Agama tinggal namanya saja. Tapi orang tidak ada yang mau beramal. Jadi sekarang orang itu anak-anak kecil tanya, Islam itu apa? Karena bingung. Islam yang mana ini? Semua orang Islam sama saja. Maka minimal kita ada ciri khas. Nah, ciri khas itu pertama pakai topi. Oh ya pas, tapi saya nggak lihat kita ya. Tapi ya alhamdulillah tandanya Allah sayang. Langsung ditegur. Nah, sunnah ini sunnah yang ringan tapi berat. Ringan tapi berat. Nah, kalau laki-laki, kalaupun saya pakai topi seperti ini nggak masalah. Tapi kalau sholat harus diangkat karena nggak sah. Jika kita nggak sah kalau ini terhalang. Terhalang ketika sujud. Nah, adapun page-nya seperti apa? Ini kalau kita mau mirip-mirip Nabi ya susah 100%. Tapi bisa ya. Paling tidak warna putih bagus. Warna kesukaan Nabi. Paling tidak juga pakai peci. Nah, pakai kopiah. Pakai topi. Terus sesekali pakai sorban. Kalau nggak berani keluar rumah ya minimal tampakkan di depan keluarga. Gantengnya Pak malam ini. Insyaallah dapat jatah tambahan. Alhamdulillah. Ciri itu kopiah. Bahkan kalau mazhab Hanafi dia di Pakistan, di Turki, itu setiap masjid itu ada peci Pak. Ada peci yang khusus untuk sholat. Jadi kayak mukena di masjid ya Pak, mau sholat. Jadi pakai peci. Tapi kalau saya nggak sampai hati mau pakai, karena ya bekas-bekas itu kayak takir Pak, atau katakir ya. Takir tapi dari yang saya sekarang basicnya dari plastik. Itu ada biasanya di pojok ada kotak, di situ ditumpuk-tumpuk. Orang pakai. Ada juga kalau orang yang tidak punya peci dia pakai sapu tangan. Sapu tangan ikatkan. Nah, jadi itu sunnah Nabi. Ini yang kita maksud apa? Dakwah. Dakwah dengan apapun. Dengan apapun. Ketemu orang ya kita sampaikan perkara dakwah. Jangan sampai kita nggak pernah ngajak ketaatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, tetanggamu, pokoknya ahli keluarga. Ada orang bilang itu, ulama bilang keluarga di sini ada 3. Pertama ahlul insan. Pokoknya ahlul insan itu apa? Keluarga manusia. Kita ini semua keluarga. Dari siapa? Nabi Adam. Walaupun jauh tapi ada ulama bilang seperti itu. Yang kedua ahlul jiran, keluarga tetangga. 40 kanan, kiri, depan, belakang, kalau di bukit ya atas, bawah. Itu tetangga kita.
Karena ada hak kalau kita masak tercium baunya, suruh memperbanyak kuahnya, bagi maksudnya. Paling tidak ramah lah gitu. Karena tekor juga kalau jualan bakso, terus corongnya, makanya kalau bikin dapur corongnya ke atas Pak. Nah, jangan corong ke samping, kasihan. Nah. Itu ada namanya ahlul jiran apa? Keluarga tetangga. Ada juga ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Keluarga rumah. Ya, pokoknya semua yang dapat nafkah kita ataupun yang kita ini dinafkahi itu keluarga kita. Nah, memerintahkan sholat ini termasuk daripada sumber rezeki. Dakwah untuk memerintahkan sholat saja sumber rezeki. Makanya kalaupun istri kita sudah rajin sholat, sebelum dia wudhu kita bilang, Dek, sholat dek. Nah, saya pernah istri saya bilang, sudah sering sholat kok disuruh lagi. Ya, tak keluarkan dalilnya itu, memerintahkan sholat, entah itu rajin sholat ya, termasuk sumber rezeki. Sedangkan yang kita setiap hari paras keringat, banting tulang, itu hanya satu sumber rezeki yang lain. Apa? Bekerja. Padahal masih banyak sumber yang lain yang belum kita lakukan. Termasuk itu, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaih. Nah, kalau ada anak kita, yuk sholat. Perkara dia mau tidak, yang penting rumusnya memerintahkan sholat, mengajak orang sholat, sumber rezeki. Karena ayat setelahnya apa? Lanjutannya, lanas aluka rizqo. Kami tidak minta rezeki sama kalian. Nah, nunarzuk, tapi kamilah yang memberikan rezeki. Nah, tapi yang kita maksud apa? Dakwah. Itulah dakwah. Kenapa Islam mati di suatu daerah? Karena dakwah tidak dibumingkan. Orang kalau sudah nafsi ini susah. Kita ini diperintahkan berjamaah di dunia. Baru nanti di surga, di akhirat itu nafsi itu sendiri-sendiri, Pak. Dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ikut Nabi, ikut mayoritas. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Mayoritas orang dunia Islamnya apa? Bermazhab. Maksudnya mazhab apa? Wal jamaah. Baru kalau di akhirat nafsi nggak ada nanti ayo trikul jannah kumpul-kumpul nanti dulu. Itu kalau sudah seleksinya dapat. Kalau seleksinya nggak lulus, ya walaupun pinternya sama, ya, seleksi CPNS-nya ada yang pakai seragam, ada yang tidak. Hanya saja saya pernah ikut CPNS. Jadi nanti ketika dimintai pertanggungjawaban nafsi. Ada kesempatan nanti kita bisa mengungkapkan amalan kita, ada tersendiri. Tapi pertama nafsi. Tapi ketika di dunia itu jamaah. Makanya doanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ilmu balaghah. Ilmu balaghah untuk memahami tafsir itu apa? Kok bisa yang mengucapkan satu kok bilangnya kami gitu. Kalau Allah mengucapkan kami ada maksudnya, tapi ini orangnya satu kok mengucapkannya kami, tandanya apa? Jamaah. Nggak bisa kita nafsi kecuali nanti di akhirat. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya jamaah, mintanya jamaah. Maksudnya apa? Kita sosialisasinya harus sip. Nah, beratnya dakwah seperti itu Allah ganjar. Maka setiap nabi nggak ada namanya kok tidak diuji, itu tidak ada. Nah, wong lurah saja itu diuji. Pak lurah aja diuji. Apalagi kok nabi, tingkatannya nabi. Dan ini pernah terjadi apa? Di masa Nabi Daud. Nabi Daud ini ada sehidup sezamannya namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam surat Al-Quran. Nah, Luqmanul Hakim ini didatangi malaikat, ditawarkan pengen jadi nabi atau orang yang ahli hikmah, orang bijak. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, aku mending pilih yang ahli hikmah ataupun ahli bijak. Akhirnya yang jadi Nabi Daud. Nabi Daud tahu kabar seperti itu, didatangi, kemudian bilang sama Luqmanul Hakim, wahai Luqman, engkau beruntung, engkau diberikan ilmu hikmah, dijauhkan dari ujian. Sedangkan aku ditunjuk sebagai nabi dan aku didekatkan dengan ujian. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi. Apa? Asyaddun nas balaan al-anbiya summal amtal fa amtal. Yang paling dahsyat ujiannya itu yang paling tinggi adalah para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian setelahnya.
Dan manusia, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Yubtalar rojul biqadari dinihi. Akan di kadar ujiannya itu sesuai dengan iman. Kalau ujiannya berat, berarti imannya insya Allah kuat. Kalau mampu melalui. Nah, maka terlepas daripada hal tersebut, itu sudah menjadi fitrah Nabi. Maka ini dijadikan bagaimana Nabi itu ketika menghadapi dakwah yang susah, Nabi SAW dihibur oleh Allah bahwa yang susah itu tidak hanya kamu, wahai Muhammad. Tapi dulu-dulu pun namanya Nabi itu memang susah dalam berdakwah. Paling tidak itu mengurangi daripada beban perasaan Nabi sebagai manusia. Kadang kita ini ujiannya sama, Pak. Tapi gara-gara kita ini dapat kenalan banyak dan ucapannya baik, itu seakan-akan menghadapi ujian itu mudah. Nah, makanya rumusnya kalau ada orang yang sakit kena ujian, dimomongi. Apa dimomongi? Oh, nggak apa-apa itu. Kemarin saja yang di sana nggak apa-apa kok. Jangan sebaliknya, ada orang sakit mah, sakit ini, yang kemarin mati. Itu bertahan seminggu. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya butuh kita ini apa? Butuh seperti itu. Maka kalau kita tuh ada yang ngeneng-ngeneng itu enak. Nah, makanya kalau kita rumusnya ke jamaah tadi, kalau kita sering jamaah, banyak teman, banyak kumpulan, ketika kegalauan sedikit melanda, pasti ada yang apa? Menyemangat. Tapi kalau hidup sendiri ya sudah, frustasi akhirnya. Frustasi. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia sendiri. Kalau bersama-sama namanya bukan bunuh diri. Bunuh bersama-sama. Kenapa orang masuk jembatan, loncat ke jurang, gantung diri? Itu pasti tidak diketahui manusia lain. Ya karena sendiri-sendiri. Coba pas kayak gini mau gantung diri. Nggak mungkin, malah direkam diguyoni. Nggak jadi. Nah ini juga bisa kita terapkan dalam motivasi kehidupan kita. Bahkan nanti setelah kita membahas sedikit tentang pengkisahan Nabi Hud yang mana kepada kaum Ad, maka nanti di sini pun disebutkan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kita lanjut ayat ke-22. Ini sekedar mengulas bahwa tentang ayat-ayat sebelumnya. Intisarinya. 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. La jarama, hakon. Pasti, enggak ada keraguan. Tidak ada kesalahan, tidak ada beban. Maksudnya pasti. Makanya tafsirnya hakon. Annahum fil akhirati humul aksarun. Annahum sungguhnya mereka fil akhirati humul aksarun. Orang-orang kafir itu di akhirat mereka al aksarun. Paling merugi. Bukan hanya merugi tapi paling aksarun, paling merugi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, wa akhbatu, dan merendahkan diri. Akhbatu tafsirannya sakanu wa atma'u wa atma'anu au anabu. Orang yang merendahkan diri itu orang yang sakanu, orang yang diam, sakinah, wa atma'annu, dan tenang juga, wa anabu, dan dia kembali ila rabbihim, kepada Rabb mereka Allah, ulaika ashabul jannah, mereka itu penduduk surga, hum fiha khalidun, mereka di dalam surga khalidun, kekal. Sakanu wa atma'annu, sakinah, tumakninah, ini tenang artinya, Pak. Artinya sama tapi memiliki ketipisan perbedaan.
Ada dalil ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Pakai kata tumaknina. Begitu juga ketika sholat kita ini wajib tumaknina. Nah, ketika ruku tumaknina. Kalau bacaannya malah nggak wajib. Tapi yang wajib tumaknina. Rukuknya wajib, tumakninahnya wajib. Tapi bacanya nggak wajib. Tapi sunnah harus baca. Maksudnya harus sunnah dalam arti sunnah. Itidal juga seperti itu. Itidal samiallahu liman hamidah. Itu pun tumakninah, sejenak, tenang sejenak, diam. Nah, artinya sama tenang. Aman juga itu beriman. Aman itu artinya tenang juga. Nah, sekarang tiga ini singkat. Artinya sama-sama tenang tapi memiliki ketipisan perbedaan. Kalau aman ini yang dimaksud aman, ini level yang masih rendah. Level masih rendah. Maka orang beriman, ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadah termasuk orang beriman. Meskipun kualitas imannya baru saja. Nah, baru mengenal Allah itu sesembahan, selain Allah bukan sesembahan, Nabi adalah utusan Allah. Nah, naik level lagi di atasnya tumakninah. Tumakninah ini kalau seperti akar, dia tenangnya itu ke atas. Jadi tumbuh bertambah. Nah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, ketenangan kalian bertambah. Karena yang ingat Allah itu siapa? Orang beriman. Kan iman sudah tenang tadi. Tapi dengan dia zikir tambah tenangnya. Baru yang level tinggi, ada ulama mengatakan itu sakinah. Sakinah itu kalau ibarat pohon bukan ke atas tapi ke bawah, kokoh. Itu namanya ketenangan yang kokoh. Karena sebelumnya gerak-gerak, enggak tenang. Makanya huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan, memberikan sakinah ke hati orang yang beriman. Mukminin. Ingat, beriman dengan orang beriman beda atau sama? Sama beda? Sama tapi beda atau beda tapi sama. Dua itu pula balik. Sebagaimana sering saya sampaikan apa? Penyanyi dengan bernyanyi itu berbeda. Kalau beriman, iman, tapi kualitas imannya tidak tahu seperti apa. Bisa jadi dia baru masuk Islam mati itu pun beriman. Tapi kalau orang beriman, berarti dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah dengan keyakinan yang penuh. Mukmin ini orang yang beriman, paten orangnya, bukan beriman. Nah, maka Allah menurunkan sakinah ke hati orang yang beriman. Maksudnya apa? Orang yang beriman. Tidak hanya kepada yang beriman, tapi orang yang beriman. Nah, sakinah juga ini sering disebutkan ketika acara pernikahan. Nah, acara pernikahan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ila akhir ayat. Kalau secara lafaz ayat itu, Pak, walaupun mendoakan tuh enggak ada batasan mendoakan tuh hanya 2, 3 enggak ada. Tapi yang dimaksud ayat itu kalau orang sudah nikah sebenarnya doanya cukup 2. Mawaddah warahmah. Karena sakinah ini akan timbul mula kali kalau dengan pernikahan. Dia sudah menikah, maka yang didoakan mawaddah warahmah. Tapi tidak salah kalau kita doakan sakinah mawaddah warahmah. Karena sakinah ini timbul ketika gejolak hati laki-laki ataupun wanita belum punya pasangan. Lihat mondar-mandir, hati bergetar. Lihat wanita yang seperti itu bergetar. Tapi setelah punya istri, nah itu tenang. Tapi bukan berarti legalitas kita melihat perempuan lain. Walaupun kalaupun kita terlihat perempuan lain, kita pun tenang. Karena ada ladangnya sudah di rumah. Tapi bukan berarti ini legalitas boleh melihat perempuan yang masih potensi tergerak semangatannya. Nah, jadi sudah tahu Pak ya perbedaan sakinah, tumakninah dan makanya sholat ada tumakninahnya apa? Tambah. Karena sholat itu memang zikir menghadap Allah, tapi ketika tumakninah itu bertambah.
tumaknya harus tambah. Nah, makanya posisi terbaik yaitu ketika rukuk, ketika sujud. Makanya tumak ninah adanya di sujud dan rukuk itidal. Karena termasuk rukuk di antara sujud. Itu harus tumak ninah. Ashabul jannati hum fiha khalidun. Penghuni surga penduduknya hum fiha khalidun. Khalidun pakai isim fa'il, orang yang kekal di dalamnya, berarti paten, nggak keluar lagi. Nggak ada sejarahnya masuk surga kok keluar lagi, salah alamat nggak. Tapi kalau masuk neraka orang beriman masih ada potensi, bukan potensi, janji Allah pasti dikeluarkan. Cuma nggak tahu lamanya di open berapa. Sedangkan minimal siksa neraka itu apa? Sandal nginjek di bawahnya neraka, langsung sininya meledak sudah. Itu minimal. Kalau ada orang bilang yang penting kan iman, penting nanti juga ujungnya surga. Wah, yang penting akhirnya nggak penting jadinya nanti. Nah, minimal saja segitu, Tapi kalau ahli surga nggak ada istilah ahli surga salah alamat, gara-gara dosa, wah, masuk neraka. Ini karunia ampunya Allah. Tapi kalau orang kafir sampai matinya kafir, khalidun juga nggak akan pernah diangkat ke surga. Matsalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'i hal yastawiyani matalan afala tadhakkarun. Matsalul fariqaini, permisalan dua golongan. Maksudnya sifatnya, misal sifatnya. Tafsirannya matsalu sifat. Permisalan sifat dua orang ataupun dua golongan. Al-kuffar wal mu'minin, orang-orang kafir dan orang mukmin. Kal a'ma wal asam, itu ibarat orang yang buta dan orang yang tuli. Fariqah ini dari firqah. Maka kita tidak boleh mengatakan itu firqah lain itu. Selama dia masih Islam nggak boleh mengucapkan firqah lain. Karena firqah ini identik dengan apa? Kekufuran. Makanya umatnya Nabi akan terpecah belah jadi 23, 22. Ini firqah. Apa maksudnya firqah? Bukan NU Muhammadiyah, bukan. Kurang sebabnya kalau itu. Tapi yang dimaksud firqah apa? Ada kepahaman dalam Islam yang itu berakibat fatal sehingga keluar dari Islam. Khawarij. Nah, itu termasuk khawarij itu firqah. Dulu pernah ada, sekarang paling ya 1-2 tersisa. Nah, Wahabi saya tidak katakan firqah. Karena dia masih iman juga sama Allah. Masalah dia mensifati seperti apa? Wallahu alam, saya tidak berani mengatakan mereka firqah Wahabi atau Salafi. Tapi kalau yang Khawarij, ya, karena untuk mengatakan seperti itu harus ada penelitian terlebih dahulu. Kata-kata Nabi, siapa memvonis kafir, nah, kalau salah vonisnya bisa jadi orang yang memvonis itu adalah kafir. Makanya ulama ini berani untuk paten Khawarij dan lain sebagainya. Itu termasuk keluar dari Islam. Kenapa? Karena sudah meneliti tentang hal-hal tersebut. Saya tak meliti yang benar-benar dulu saja. Nah, perumpamaan orang-orang kufar, orang kafir dan orang mukmin seperti orang yang buta dan orang yang tuli. Ini hadza misal kufar, ini permisalan orang kafir, buta dan tuli. Wal basiri was sami' dan melihat juga mendengar, hadza mislul mu'min, ini perumpamaan orang yang beriman. Hal yastawiyani mathala, apakah keduanya itu sama? Tafsirannya lah, tidak, sekali-kali tidak, enggak sama lah. Orang melihat dengan orang buta ya beda, orang tuli dengan orang mendengar beda. Afala tadzakkarun,
Apakah tidak mereka, kamu itu mengambil pelajaran? Kalian mengambil pelajaran. Yang dimaksud di sini bukan buta tuli fisiknya, tapi yang dimaksud adalah hatinya. Mereka tidak mau mendengar kebenaran, mereka tidak mau melihat kebenaran. Ada orang itu meskipun nggak bisa melihat, tapi imannya benar. Kenapa? Karena dia melihat itu dunia, nggak bisa melihat dunia, tapi kebenaran masih bisa melihat. Maka ada orang, mohon maaf, tunanetra, tuli, itu kecacatan fisik, tapi hatinya kalau selama dia Islam berarti bukan permisalan ini. Tapi orang kafir meskipun matanya jeli, meskipun pendengarannya ini tajam, tapi itu diperumpamaan sebagaimana orang yang buta, orang yang tuli. Apakah sama? Jelas berbeda. Hal yastawiyani masal. Fi idghamu ta'i fil asl fi dzali tata'izuna. Tadakkarun ini asal awal katanya tatadzakkarun. Ada idgham ta. Nah, taknya dihilangkan fil asal fiddal sebagaimana ikut kata atau lafaz tata'izuna, tatadzakkaruna. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi anni lakum nadhirum mubin. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, Allah mengungkap ataupun membahas tentang apa? Kehidupan, perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad sungguh arsalna kami mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya anni lakum nadhirum mubin. Anni sak temene insun aku kata Nabi Nuh bi anni wa fi qira'ati bi kasri ala had. Ini ada qiraah yang mengatakan ini sesungguhnya aku. Alaikum ke atas kalian in abadtum ghairah inni lakum nadhirum mubin bayyana al-indzar. Lakum ke atas kalian nadir pemberi peringatan, mubin yang nyata atau jelas. Bayyana jelas, al-indzaru peringatannya. Sudah jelas gamblang. Nabi Nuh ini Pak, Nabi Nuh ini termasuk Nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ulul azmi. Nabi Nuh harus diingat ini Pak. Ini Nabi yang pertama kali memerangi kemusyrikan. Maka urutannya tidak jauh dari Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh. Dan beliau diutus di kaum namanya Bani Rosib. Bani Rosib itu dulu taat juga. Tapi gara-gara ada 5 orang yang disolehkan, pokoknya itu kayak bahasa kita, rajin lah hadir kajian itu. Pokoknya sakit nggak sakit hadir, bau gorengan nggak bau gorengan hadir. Nah tiba masa waktu 5 orang soleh ini mati. Mereka tidak ada yang mau dijadikan acuan siapa ini yang taat mati. Akhirnya satu orang berinisiatif pimpinannya kita bikin berhala sajalah untuk mengenang daripada jasa-jasa mereka. Lambat laun yang awalnya hanya menjadi monumen, akhirnya anak cucunya menjadi apa? Penyembah berhala. Nah, ketika itu yang numpas kekafiran, kemusyrikan ini Nabi Nuh alaihi salam dikatakan Nabi ulul azmi. Apa? Yang paling berat apa? Dakwahnya itu ya 5 nabi itu. Yang paling berat Nabi ulul azmi. Nabi Nuh ini awal namanya itu aslinya Abdul Ghaffar. Pernah ada anjing lewat, Nabi Nuh bilang, ini hewan menjijikkan, jelek dan menjijik. Habis itu tobat menangisi setiap hari karena dia ngapain ngucapin seperti itu. Nah, nangis karena sering nangis namanya Nuh. Nuh itu artinya nangis. Nabi Nuh nangis. Abdul Ghaffar. Nah, Nabi Nuh ini terkenal dengan kisahnya membuat bahtera. Dan Nabi Nuh juga termasuk Nabi yang umurnya panjang, 900
50 tahun, ada mengatakan 980 tahun. Nah, tapi pengikutnya sedikit. Ada yang mengatakan yang ikut naik kapalnya hanya 80 orang. Berarti 900 kali bagi 8 berarti setiap 100 tahun cuma dapat 10. Jadi wajar kalau kita ngajak kajian itu, pengajian kok nggak ada yang mau, wajar. Masih umur kita masih berapa? Oh, Nabi Nuh saja 100 tahun satu. Tapi bukan berarti males ngajak, beda. Kalau males ngajak itu ya dalilnya Nabi Nuh itu males ngajak. Tapi maksudnya apa? Ketika kita sedih kok kita sudah ngajak bola-bali nggak ada orang mau, ya sabar. Kita nih Yang kita ini yang wajibnya dakwah, bukan memaksa orang itu supaya ikut. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu berguna bagi orang beriman. Dikatakan di situ mukminin tanfa'ul mu'minin. Meskipun pakai alif lam tapi dimaksud bukan al mu'minin artinya khusus, tidak, tapi umum. Kalau seumpama saya dakwah mengajak orang di sini, di Sinjai, maka dengan dakwah saya itu orang-orang yang lain pun akan dapat manfaat. Tidak hanya orang yang saya dakwahi, tidak hanya orang yang saya ajak. Kan dikatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan ini berguna bagi orang beriman. Sendonyo dapat kemanfaatan daripada kita menjalankan dakwah. Dakwah kita dengan apa ya tadi? Kembali ke awal, dengan apapun yang kita bisa, apapun yang kita bisa. Nah, Nabi Nuh ini sampai membuat perahu, dicaci, nggak ada hujan, nggak ada banjir, kok bikin perahu. Ada yang mengatakan Nabi Nuh ini nanam pohon, akhirnya pohonnya itu besar selama tahunan, ratusan tahun, ya itulah dijadikan cikal bakal kayu membuat bahtera. Nah, bahtera itu ada 3 tingkat. 1 tingkat manusia yang paling atas, kemudian hewan, kemudian bahan makanan pokok. Nah, diombang-ambingnya daripada bahtera ini ketika datang ini selama 6 bulan. Ada yang mengatakan hanya 5 bulan. Makanya bawa perbekalan, bukan hanya seperti Makassar, Surabaya, tapi 6 bulan. Dan di situ nggak ada manusia yang hidup kecuali yang naik yang naik perahu atau bahtera. Makanya Nabi Nuh juga disebut Abun Nas, bapaknya manusia. Pertama bapaknya manusia itu Nabi Adam karena menjadi manusia yang pertama. Yang kedua Nabi Nuh. Kenapa? Karena ketika semua orang musnah kena itu Nabi Nuh yang hidup bersama para kaumnya, pengikutnya. Maka disebut sebagai bapaknya manusia. Kalau bapaknya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Tapi kalau bapaknya manusia Nabi Adam, ada juga Nabi Nuh. Karena semua musnah, binasa, termasuk anak istrinya. Nah, bahkan Nabi dalam satu hadis, Nabi pernah katakan kalau Allah ini menyelamatkan manusia saja ketika bahtera itu, karena bukan daripada kasih sayangnya Allah karena kemusyrikan, pasti yang akan diselamatkan pertama kali ataupun minimal diselamatkan kata Nabi itu adalah bayi. Tapi buktinya gara-gara kemusyrikan bayi pun ikut tenggelam. Karena ketika Nabi Nuh dan pengikutnya naik bahtera, itu ada ibu-ibu tetap ngeyel naik gunung. Karena rumus logikanya air kalau ke atas ya minimal menyusut. Tapi ternyata gunung pun ikut tenggelam juga. Sampai ibunya itu tadi bawa bayi, sudah tenggelam sampai mulut, anaknya dibopong. Tapi gara-gara kemusyrikan, kekufuran, anaknya pun ditenggelamkan oleh Allah. Tandanya apa? Jangan menyepelekan kemaksiatan, walaupun itu kecil. Karena dampaknya bagi orang lain. Karena bayi ini kan belum dapat dosa. Tapi gara-gara dapat daripada keburukan ibunya, orang tuanya, tetap ditenggelamkan oleh Allah. Ada satu hadis Nabi SAW katakan, kalau Allah ini menampakkan kasih sayang, pasti bayi ini selamat. Tapi bayi pun nggak selamat. Tandanya apa? Saking yang dipandang Allah kekufurannya. Sudah aman-aman dunia ini malah seperti itu. Siapa kaumnya? Nabi Nuh.
Bani Rosib. Nah, kalau kaum Ad itu Nabi Hud. Ini masih periode-periode awal-awal daripada manusia hidup. Nah, manusia hidup. Ya, walau alam mungkin, nama juga saya katakan mungkin karena bukan kebenaran, bukan ada dalil kebenaran. Bisa jadi sekarang dunia ini mayoritas adalah lautan ya gara-gara dampak daripada dulu pernah banjir. Nah, sekarang kan dunia itu kalau disatukan Pak daratan dengan lautan banyak lautan. Nah, banyak lautan. Banyak lautan. Bahkan ada satu kitab, walaupun saya pernah membaca, tapi kata ulama katakan ada satu kitab yang menyebutkan bahwa apa yang ada di daratan hewan ataupun yang hidup di daratan itu pasti ada di lautan. Tapi kalau di lautan belum tentu ada di daratan. Katanya gajah pun di lautan ada gajah. Bahkan putri duyung ataupun putra duyung yang menurut kita itu hanya halusinasi, itu pun dulu pernah ada juga. Karena apa yang hidup di daratan ada di lautan. Hanya saja kita taunya hanya ikan-ikan itu saja. Maka sampai Nyi Roro Kidul pun ya di lautan. Apa yang ada di daratan itu ada di lautan. Hanya saja kita taunya itu saja. Makanya jangan usah kaget kalau lihat atau dengar jeritan di lautan, dengar apa itu hal yang memang biasa. Karena di daratan pun ada. Jadi nggak usah gumun besok-besok. Ada suara auman. Orang kata kiai saya, orang gumunan itu karena nggak ada ilmunya. Makanya gumunan. Kayak ketek digejak nang kota ya ngeliatin mana-mana. Itu nyindir santrinya. Karena kalau mondok biasanya kalau libur itu matanya jelalatan kemana-mana. Bahkan katanya ketek dipupuri saja masih dilihat santri itu. Karena tahu jarang melihat wanita, makanya nggak boleh libur lama-lama. Nah, itu sedikit perkenalan tentang Nabi Nuh. Sehingga semua dimusnahkan, diselamatkan, diambil itu hewan-hewan yang pasang-pasangan dan manusia juga 80 orang itu ya pasang-pasangan. Itu yang menjadi daripada periode awal lagi dari hidupnya manusia sampai sekarang. Tandanya dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya memandangkan tsunami itu apa ya, karena pergeseran daripada dasar lautan geser airnya naik, itu kita nggak terlalu heran, wajar saja. Tapi kalau kita sudah mengatakan ini dari Allah, sudah orang nggak akan berani apa. Bahkan orang sekarang banyak memakai istilah-istilah tersebut sehingga orang pun jadi santai. Apa? Bencana yang tepat bencananya Allah. Nah, supaya diingat Allah. Allah ini lagi nggak remen ini, makanya bikin seperti itu. Semua pakai nama-nama seperti itu. Fenomena alam. Fenomenanya Allah menampakkan kekuasaan. Afala tadzakkarun. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jadikan pelajaran itu. Kalau kita benar-benar melihat hati kita, mendengar hati kita, semakin terang keislaman. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi anni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Nabi Nuh mengatakan alla ta'budu, supaya kalian tidak menyembah illallah kecuali Allah, inni, karena saat temannya ingsun, aku ini akhofu, sangat takut alaikum, ke atas kalian, in abadtum ghairah, jika kalian masih menghambakan diri kepada selain Allah. Ghairah itu selain Allah. Adzab yaumin alim, azab pada hari yang sangat menyedihkan, dahsyat ataupun menyakitkan, alim. Makanya jangan kalau baca Quran pakai tajwid, minimal tajwid yang mudah dipahami. Kita belajar sungguh-sungguh. Hirabbil alamin, jangan hirabbil alamin. Kalau hirabbil alamin artinya Allah Rabb penyakit. Robnya penyakit pakai A. Tapi kalau pakai A semesta alam. Adzab yaumin alim, azab hari yang menyedihkan,
muallima fid dunya wal akhirah. Yang dimaksud menyedihkan itu kapan? Yaitu menyakitkan fid dunya di dunia wal akhirah. Jadi orang-orang dulu kalau kafir, musyrik ya ditimpakan azab gak hanya di akhirat. Di dunia pun cash. Nah, di dunia pun cash. Maka yang bahaya itu zaman akhir. Kenapa? Karena zaman akhir itu kalau ada orang maksiat belum tentu akan diazab langsung. Nah, akan diazab langsung belum tentu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu. Karena tidak ada kepastian Allah tidak azab juga tidak. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Ayat ke-27. Faqala al-mala'u, maka berkatalah al-mala'u, punggowone ataupun orang-orang besarnya alladzina kafaru, orang-orang kafir, pimpinan orang kafir itu mengatakan min qaumi, dari kaumnya, yaitu kaum Nabi Nuh yang kafir, wa humul asyraf, punggowonya orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpandang, orang-orang kafir mengatakan manaroka illa basyarom mithlana, manaroka, kami tidak melihat kepadamu illa basyarom mithlana, kecuali hanya basyar, manusia semisal kami. Nabi Nuh dakwah tapi jawaban mereka diwakili oleh orang-orang kafir mengatakan apa? Oh, kamu juga manusia kok, nggak ada bedanya dengan kami, saya. Kan di ayat-ayat sebelumnya pertemuan yang kita pernah kita adakan, kan orang-orang kafir mintanya apa? Ya kalau benar tuh ya mana malaikat gitu. Mana malaikat, mana juga mujizat, mintanya seperti itu. Padahal itu tidak mendatangkan kebaikan. Dari dulu memang fitrahnya kayak gitu. Orang ngeyelan, orang kafir itu minta-minta saja tapi nggak akan pernah iman. Karena dia tidak menggunakan akalnya. Orang yang minta bukti apa-apa ditampakkan. Ini orang yang biasanya malas berpikir. Maunya apa yang dilihat itu percaya. Sehingga apapun yang dilihat tetap nggak akan menambah kepercayaan. Tapi kalau orang yang benar-benar merenungi, memikirkan logikanya jalan, pasti akan mendapatkan kemantapan. Nah, akan mendapatkan kemantapan. Nah, kalau endi aku ora percaya, enek orang. Itu biasanya orang yang malas pakai pikiran. Nah, selagi memang itu perkara yang bisa dipikir. Bisa dipikir. Beda kalau kita mau dibayar hutang kok. Ya usah pikiran wae. Ya enggak. Pak, aku mau bayar hutang. Yang di uangnya. Loh, berarti kita ini termasuk orang yang nggak pakai akal. Oh, malah berantem itu. Udah diutangi malah protes seperti itu. Selagi perkara itu yang tidak membutuhkan apa? Penglihatan, cukup dengan keyakinan hati. Karena ini kan iman. Iman, kepercayaan, keyakinan. Maka tidak ada kaitannya dengan mata. Apa yang ada belum tentu bisa dilihat. Apa yang tidak bisa dilihat bisa jadi masih ada. Memang ada. Maka orang-orang kafir pengennya itu nyata, apa-apa dibentuk, disembah, apa-apa dibentuk, dipahat, dicetak, maunya disembah. Oh, orang Islam juga di Ka'bah nyembah batu kotak. Apa bilangnya? Itu bukan nyembah, itu simbol, nyembahnya kepada Allah. Dan itu pun satu, nggak ada Ka'bah 2, nggak ada Ka'bah 3, nggak ada. Adapun ukiran Ka'bah biasanya di masjid. Nah, kalau sesembahan ini diwujudkan dalam arti benda, maka setiap orang punya versi tersendiri. Orang Jawa ketika bikin patung ya, dia akan pasti mukanya minimal ya matanya belok, batuknya nonong, kan gitu. Ketika Cina bikin ya pasti beda lagi menurut mereka, karena untuk kemantapan bahwa memang itu dekat gitu. Jadi akan rancu ketika semua dikumpulkan, ternyata beda-beda. Nah, beda. Ini yang kalau kita dapat ungkapan yang kita pun nyembah Ka'bah, enggak. Ka'bah kan satu, enggak ada orang menyembah itu dinamakan Ka'bah 2, enggak ada. Adapun orang manasik buat Ka'bah dari kerdus itu tidak dikatakan Ka'bah juga. Tapi hanya apa? Imitasinya. Nah, tapi mereka ketika dikatakan ini imitasi Tuhanmu ya pasti tersinggung. Oh, Tuhan kok
imitasi. Kalau dapat serangan, kalau nggak dapat ya nggak usah nyerang. Nyari amannya saja. Nanti kalau menyerang Imam Mahdi datang baru nyerang. Sudah siapkan pedang Pak ya. Minimal pisau lah di dapur. Terajang-rajang. Manaroka illa basyarum mislana wala fadlaka alaika wala fadla laka alaina. Tidak ada kelebihan bagimu ataupun di dirimu wahai Nuh alaina ke atas kami. Nah, kamu ngajak-ngajak itu apa motifnya? Wong kamu juga manusia. Kamu kelebihan di antara kami. Masih ada orang yang lebih mulia lagi. Kok kamu ngajak-ngajak? Kamu kok negur-negur? Kamu kok gini ngadakan acara ini sok mirot? Itu apa maksudnya masalah manusia? Wa manaro kattaba'aka illal ladzina hum aradiluna. Dan kami juga enggak melihat kamu ini ada pengikutnya. Naro kattaba'aka, tidak melihat kamu ini ada pengikutnya illal ladzina hum aradiluna, kecuali orang-orang yang mereka itu rendah di antara kami. Dan yang benar Pak, pengikut Nabi Nuh itu mayoritas orang miskin. Tafsirannya asafiluna, paling rendahnya di antara kami kata orang kafir. Kalhakah wal asakafah, sebagaimana tambal kain, tambal baju dan tambal sepatu. Mayoritas pengikutnya Nabi Nuh itu orang-orang tidak punya. Orang-orang tidak punya. Nah ini diteliti sama ulama. Mengapa orang-orang kebanyakan masuk Islam, kenal Islam, semangat agamanya kuat? Ini mayoritas orang tidak punya. Karena dia itu hilang kesombongannya. Karena orang untuk menerima kebenaran ini harus berani meninggalkan kesombongan. Selama dia masih sombong, susah untuk menerima kebenaran. Nah, kata Nabi, orang ada sombong sedikit saja nggak akan mencium baunya surga, apalagi masuk surga. Jangan makan sate, baunya sate saja nggak dapat. Maka kalau kita supaya bisa menerima kebenaran harus sombong. Maka sesekali kita kalau sama orang non Islam cukup di dalam hati katakan apa? Aku pokoknya yang terbaik. Aku ini yang bagus. Agama kami ini yang paling bukan paling benar, tapi yang benar. Nah, kalau paling benar berarti benar juga sana. Tapi ini yang benar. Sombongan supaya apa? Kita tidak menerima daripada anggapan-anggapan mereka. Nah, tapi kalau sama orang sama-sama Islam ya kita nggak boleh sombong. Nah, dalam kitab fikih itu orang-orang dulu kafir itu kalau orang Islam mau lewat, orang kafir nyisih dulu. Orang Islam harus lewat. Sekarang ya nggak ada karena memang sudah bukan zaman. Bukan zamannya Indonesia negara Islam tapi bukan atas patokannya Islam tidak. Kita punya undang-undang dasar daripada itu muktamar ataupun pertemuan para ulama. Karena memang ya sejarahnya tahulah kita seperti apa orang Indonesia dijajah sama orang Belanda, orang Jepang. Itu yang menjadi faktor. Nah, maka kita sekalipun harus sombong. Ketika apa? Untuk menolak suatu kemungkaran. Tapi jangan sombong diletakkan dalam sudut pandang aku yang lebih baik, tidak. Tapi ketika itu tentang akidah, pokoknya saya juga pernah sampaikan, kalau masalah amaliyah sama-sama Islamnya bilang, amalan saya benar, bisa jadi ada salahnya, amalan salah bisa jadi benar. Ini kalau amaliyah, beda mazhab, kunut nggak kunut, bismillah jar atau sir, itu seperti itu. Tapi kalau masalah akidah, keyakinan bilang, pahamanku yang benar, nggak ada salahnya, pahamu yang salah nggak ada benarnya. Itu prinsip. Makanya biar nggak terumbang-ambing. Jadi suatu saat menerima satu dus mie instan ya nggak apa-apa. Tapi sini anggapan teman. Pokoknya ini bantuan cuma-cuma gitu saja. Sana mau ngurus apa, yang penting aku nggak mau ninggalkan. Tapi kalau dikasih, ya, alhamdulillah. Kan nggak ada larangan menerima bantuan atau pemberian. Tapi kok 2 kali lagi, 3 kali, oh tuman berarti. Oh tuman. Jadi jangan lagi. Itu kalau iktikot ataupun akidah. Maka kata orang-orang kafir, punggawonya bilang apa? Naro kata ba'aka illal ladzina hum aradiluna. Apalagi alasan kamu kok ngajak-ngajak saya, ngajak-ngajak untuk masuk ke tauhid yang benar, iman yang benar. Pengikutmu juga orang-orang yang rendah, orang-orang yang biasa. Ini sudah menjadi fitrahnya orang-orang, kebanyakan orang-orang yang tidak punya apa-apa ini cepat dalam menerima kebenaran karena kepasrahan mereka terhadap kehidupan mereka. Ini yang cepat.
Tapi orang-orang kaya, orang-orang yang sombong susah, karena dia harus ada pengorbanan yang lebih besar untuk ditinggalkan. Nah, makanya orang ada masuk Islam, kemudian ya ditinggal keluarganya, dicampakkan keluarga, itu pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar. Kalhaka wal asakafah, seperti tambal baju dan tambal atau sol sepatu. Orang dulu ada tambal baju sobek ditambal. Sekarang hampir bisa dipastikan nggak ada itu orang nambal baju sobek sedikit ya keset. Nah, finishingnya keset, lap, dibakar-bakar malah. Kalau orang dulu ya, saya masih percaya orang dulu. Orang dulu masih ditambal. Saya pun masih nemui sekolah saja ininya sobek saja dijahit, kelihatan jahit. Itu masa saya, apalagi masa Pak Tris, masanya Pak Parlan nggak tahu itu jahitannya pakai apa. Jahitan semua. Nah makanya. Kalau saya jual bentuk bedah kabeh. Badiyar ro'i, sifat daripada keadaan, ini hal. Ini dzaraf keadaan daripada orang-orang yang pengikut Nabi Nuh yang dari kalangan orang-orang yang direndahkan, badiyar ro'i, yang mudah percaya. Tuduhan mereka orang yang rendahan yang mudah percaya. Bukan karena mudah percayanya, tapi karena memang logikanya masuk. Penyerahan dirinya kepada kebenaran itu masuk. Sedangkan orang-orang sombong, orang-orang kafir itu tidak mudah percaya. Kenapa? Karena tidak menguntungkan hal-hal itu. Apa-apa harus ditinjau dari keduniaan. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan kami juga tidak melihat kalian itu ke atas kami ada kelebihan. Fatastahiqquna bihi ittiba' minna. Sehingga kami ini berhak untuk mengikuti daripada ajakan Nabi Nuh. Bal nadunnukum kadibin. Bahkan kami menyangka kalian kadibin, orang-orang yang sombong. Atau orang-orang yang dusta. Fi da'wa risalah, terhadap pendakwahan risalah tentang kenabian dan kaumnya juga. Ini tadi kan bilangnya hanya pakai K kepada Nabi Nuh, tapi kenapa di sini bal nadunnukum, bahkan kami menyangka ke atas kalian, bukan ke atasmu. Ini khitabnya tidak hanya Nabi Nuh, tapi juga para pengikutnya. Jadi tuduhan ini kepada Nabi Nuh dan pengikutnya. Bahkan kami menyangka, kata orang kafir, kalian itu orang-orang yang dusta, orang yang bohong terhadap risalah. Qala ya qaumi aru'aitum, berkata Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku. Jawaban Nabi Nuh, aru'aitum akhbiruni, apakah kalian ini sangka ataupun apakah apa yang kalian pikirkan? Akhbiruni, kabarkan kepadaku. In kuntu ala bayinatin, bagaimana pendapatmu jika aku ini ada bayinah? Bayin itu adalah bukti. Dari kata bayin artinya jelas. Mir Rabbi, dari Tuhanku. Jadi tantangan Nabi Nuh menjawab daripada ucapan orang kafir. Ya qaumi, kaumku, aro'aitum, apa pendapatmu, apa usulanmu, apa tanggapanmu? In kuntu ala bayinatin, kalau memang aku ini punya bukti. Mir Rabbi, dari Tuhanku, wa atani rahmatan, dan aku ini diberikan rahmat, yaitu nubuah, kenabian. Apa pendapatmu kalau memang nanti ada buktinya? Min indihi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fa ammiyat hufiyat alaikum. Fa ummiyat, akan tapi bukti tersebut disembunyikan. Khufiyat artinya khafi itu khauf, disembunyikan, alaikum, ke atas kalian. Fi qiraatin bitasdidil mim wal bina'i lil maf'ul. Ada satu qiraat itu fa'amiyat, itu saja, bukan fa'amiyat. Tapi ada riwayat yang di sini yang masyhur pakai tasdid. Anulzimukumuha, ana jabirukum ala kubuliha, ala qabuliha wa antum laha karihun. Apakah
kami akan menolak kalian ke atas penerimaan dalil-dalil ataupun bayinah tersebut, wa antum laha karihun, meskipun kalian ini tidak suka. Anulzimukumuha ini bisa juga memaksa. Jabar itu jabir, mujabir itu artinya maksa. Nah, ada dalam fikih tentang masalah wanita itu boleh dipaksa nikah bagi perawan. Namanya wali mujabir, wali yang boleh memaksa. Apakah kami juga akan memaksa terhadap kesaksian ataupun ketauhidan kalian, padahal kalian juga tidak suka karihun. Lana kediru ala dzalik. Maka kalau ada bayinah bukti, apa kalian juga ini akan juga masuk langsung ke dalam bahasa kita Islam ataupun ke tauhid yang benar, menghilangkan ataupun meninggalkan kesyirikan tersebut. Padahal kalian juga tidak mau ujung-ujungnya. Karena sudah awalnya menolak keburukan. Makanya pemimpinnya bilang seperti itu sebenarnya mewakili semuanya. Tapi jubirnya bilang seperti itu, padahal kalau ditampakkan juga bayinah kebenaran, mukjizat seumpama pun kepada orang-orang kafir, mereka pun ya pasti tidak akan mau juga, masih nanti juga, tak pikir dulu. Pas belum tahu mintanya ada, giliran sudah ada dipikir. Nah, ini pun orang-orang sifatnya orang kafir kayak gitu. Dengar nasihat Nabi, sami'na. Apa? Kalau orang munafik, sami'na wa tatafakkarna. Kami dengar Nabi, tapi kami pikir-pikir dulu. Kalau orang-orang ahli maksiat bilang sami'na wa asaina. Kami dengar Nabi, tapi kami ya akan maksiat tetepan. Kami akan bangkang tetepan. Ini orang-orang kufar. Padahal yang dengar. Tapi kalau orang yang taat beriman, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Kira-kira kita sebagai jamaah ini bagaimana? Sami'na apa? Sami'na wa ngeyelana. Aku dengar kok. Tapi ngel dulu ya. Ada itu. Ada. Ya minimal kalau jamaah sini ya sami'na wa ata'na. Jadi dengar dulu, mikir-mikir, diam dulu lah, baru tak. Tapi kalau sahabat Nabi, apa yang didengarkan ata'na. Apa yang didengarkan langsung tak tinggal. Makanya kadang juga penafsiran atau pemahaman para sahabat ini beda-beda. Karena tahu kesemangatannya beragama, apa yang diperintah Nabi langsung dikerjakan. Makanya ada insiden tentang masalah pemahaman sahabat tentang tayamum. Kalau mandi junub nggak ada air boleh tayamum. Akhirnya ada satu sahabat yang dia gulung-gulung di depan masjid. Karena taunya tayamum pakai padahal yang dimaksud ya apa? Ya tayamum tetap muka sama tangan, meskipun itu menggantikan daripada mandi wajib. Tapi sahabat ya dia juga langsung gulung-gulung saking kesemangatannya agama. Tapi Nabi ya tetap wajar. Itu tandanya keselesroan daripada sama Nabi itu langsung. Makanya kadang ya Pak Lurah punya jamaah yang kadang tuh langsung taat ya, tapi salah tindakannya gitu. Pasang iki langsung masang tapi keliru gitu. Tapi Pak Lurah harus paham itu tandanya tresno sekali dengan pimpinan. Padahal ya akhirnya jadi kerja 2 kali. Padahal jadinya kerja 2 kali. Tapi tandanya wah siap ya. Tapi enggak sih, sini jamaahnya pintar-pintar. Yang pinternya yang males dia nih. Enggak mau diperintah, karena pintar semua. Itu hanya status guyonan lurah atau jamaah dunia. Tapi pada zaman dasarnya kita ini semua ya sedang membentuk apa? Hubungan yang baik sesama orang Islam itu saja. Sampai ayat 30. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana biqaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi, Nabi Nuh juga berkata, wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak meminta ke atas kalian alaihi ngatasi sesuatu. Apa itu? Ala tablighi risalah, ke atas dakwah tentang kenabianku. Malan harta, aku enggak minta upah.
ta'tuni, yang kalian berikan itu kami nggak minta. Kami dakwah ini semata-mata karena ya perintah Allah. In ajriya, in ma, sesuatu ajriya, pahala, sawabi pahalaku illa ala Allah, kecuali ke atas Allah. Maksudnya ke atas Allah itu apa? Tanggung jawab Allah. Kita pernah sampaikan juga kalau ada alanya tandanya kewajiban ke atas orang tersebut ataupun ke atas setelahnya. Maka ala zauji, maksudnya apa? Kewajiban itu ada pada seorang suami. Alaika, wajib, makanya assalamualaikum, wajib salam ke atas kalian. Maksudnya apa? Harus ada, maksudnya harus apa? Harus di tempatmu. Bukan hanya semoga keselamatan kepadamu, enggak. Itu bahasa halusnya Indonesia. Tapi assalamualaikum pokoknya harus kamu selamat. Saya doakan, harus orang. Nah, itu doa tapi maksud titik. Ke atas Allah, pahalanya tanggung jawabnya Allah maksudnya. Wa ma ana bitoridil ladina amanu, dan tidaklah aku Nabi Nuh bitoridil ladina amanu, mengusir ataupun menghalau alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kama amartumuni, sebagaimana yang kalian perintahkan kepadaku. Jadi Nabi Nuh itu diperintahkan sama penggawonya, kalau yang benar ya itu diusirlah pengikutmu yang miskin-miskin. Jadi yang miskin-miskin yang ikut iman sama Nabi Nuh itu disuruh apa? Disuruh nggak usah lah itu malah merusak daripada apa? Kehormatan apa? Ajakanmu. Padahal tidak. Miskin kaya ini tidak masalah. Mau iman tidak, pokoknya mau miskin kaya tetap iman. Tapi orang-orang kafir, ya kalaupun mau ngajak saya akan pikir 2 kali. Kalau orang-orang itu disingkirkan dulu. Orang-orang itu kan kastanya rendah, nggak enak lah kita gabung-gabung sama itu. Jadi orang-orang takut. Sifat orang-orang jahat itu siapa? Orang yang malas bergaul dengan orang miskin. Walimah itu wajib kita datangi ketika kita diundang, kecuali walimah yang hanya mengkhususkan orang-orang kaya yang nggak wajib. Yang wajib itu walimah undangan walimah wajib dihadiri. Tapi kalau di undangan hanya menyebut orang-orang kaya saja yang diundang, nggak wajib kita menghadiri. Fathul Qorib kita belajar juga. Nabi Nuh disuruh ngusir dululah yang miskin-miskin itu, nambal baju, ngerusak bahasa kita yang ngerusak apa? Ngerusak komunitas. Komunitasmu tuh rusak itu kalau ada miskin. Yang pujana itu kalau kerjaannya itu rusak lah, nggak terkenal. Ini ditakutkan sekali. Allah menolong suatu komunitas hambanya ini kalau ada orang miskin. Karena tahu orang miskin itu pasrahnya itu totalitas. Sebagaimana toh kalau kita susah nyari rezeki, pasti yang diucapkan Allah kebanyakan. Ya Allah, daganganku enggak laku. Tapi kalau laku, ya jarang tapi ada. Tapi kebanyakan hore, besok dodol maneh, hore. Tapi giliran ngedon, ya Allah, hidupku seperti ini, ya Allah. Itu contohnya kita sakit lah. Kebanyakan zikirnya Allah kuat. Tapi ketika sehat, jarang orang sakit megang HP, Pak. Banyak. Orang ya sakit stroke lah, kan nggak bisa megang HP. Setidaknya nggak sebanyak ketika ya, pasti tasbih. Jadi tasbih itu sekarang identiknya dengan apa? Orang-orang yang susah. Tasbih itu identiknya dengan orang-orang yang sakit. Sajadah itu identik dengan kamar yang jarang ada AC-nya gitu. Kalau ada AC ya sajadah ya tergelar, tapi selimut yang menutupinya. Nah, seumpama ini bukan berarti nyindir yang ber-AC. Makanya kalau mau ada pertolongan Allah, setiap jamaah Pak, komunitas ada orang miskinnya. Nah, makanya semakin kuat. Karena manusia itu beranggapan kalau ada orang miskin di dalamnya, ini nggak bisa apa-apa, ini nggak akan berkembang. Tapi di hadapan Allah kalau ada orang miskin malah Allah tolong. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka nolong orang yang memang pasrah totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa didapati kebanyakan pada orang yang miskin ataupun orang fakir. Berdirinya agama bukan karena orang kaya, meskipun orang kaya bisa bangun, tapi karena doanya orang
miskin. Maka nggak usah kecil hati kalau miskin. Disuruh ngusir Nabi Nuh, saya tidak mau ngusir orang beriman. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, orang-orang miskin itu akan bertemu Rabb mereka bil ba'ats pada hari kiamat atau kebangkitan. Fayujazihim, dan akan diganjar oleh Allah. Aku nggak mau ngusir. Bukan Islam ini bukan masalah miskin kayanya, mau iman mulia di hadapan Allah. Wa yuqadu lahum mimman dzalamahum wa taradahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka, ini bukan orang miskin, tapi orang yang kufur. Akan menghukum orang-orang yang zalim di antara mereka dan orang-orang yang mengusir. Walakinni, akan tetapi ingsun aku arakum qauman tajhalun. Mengerti kalian itu memang orang yang jahil ataupun orang yang enggak ngerti. Mereka suruh ngusir, ya wajar lah. Ini saking rahmatnya juga seorang nabi. Akibata umurikum, terhadap balasan atau dampak pada perintah kalian. Kamu merintah untuk ngusir orang miskin juga itu kalian karena tidak tahu saja. Ya, terakhir, wa ya qaumi may yansuruni minallah intarattuhum afala tadzakkarun. Wa ya qaumi, Nabi Nuh kata, wahai kaumku, may yansuruni, siapa yang akan menolongku? Yamnauni, siapa yang akan membentengiku? Minallah, dari Allah, intarattuhum, kalau aku ngusir orang yang beriman yang miskin. Kan dosa. Siapa yang akan menjadikan penolong bagi aku? Nabi Nuh bilang seperti itu. Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Sama seperti tadi, ini ayat tatadzakkarun bi idghami ta atsaniyah, tak yang kedua dihilangkan, fil asal fil dzali tata'azuna, sebagaimana lafaz ta'izuna, jadi dari kata tata'izuna. Nah, wala aqulu lakum ila akhir, ini termasuk pembahasan yang bisa kita kotak-kotak besok pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketidaknya hikmah yang bisa kita ambil dari pertemuan malam hari ini, yaitu jangan heran dengan orang yang heranan. Jadi ada orang heran, jangan heran. Kadang heran itu memang dia didasari karena memang ketidakmauan. Nggak mau Islam, nggak mau iman, nggak mau ngaji. Ada juga herannya itu memang tajhalun, mereka tidak tahu. Jadi nggak usah heran terhadap orang yang heran. Orang heran tahu kita ngaji malam, padahal paginya nyambut gawe sampai sore. Ini nggak usah heran, karena mereka heran pun ya kadang tuh untuk ngembos-ngembosi kita, atau memang mereka tidak tahu ternyata pahala ngaji ini masya Allah. Kalau memerintahkan sholat saja itu menjadi peluang dari sumber rezeki satu. Apalagi kalau kita ngaji. Logikanya saja Pak. Orang dunia ini nyambut gawe itu untuk menjaga eksistensi hidup di dunia. Dia bisa hidup di dunia itu dengan nyambut gawe. Bahasa mereka itu. Allah hargai sehingga dunia utuh. Nah kalau orang yang belajar ilmu Pak, ini seakan-akan mempertahankan bukan orangnya, tapi dunia. Masa ya Allah tidak ngasih rezeki? Karena kita tahu ketika kiamat tidak ada satupun yang menyebut nama Allah, baru dikiamatkan. Wujud daripada eksistensi kita nyebut nama Allah dengan belajar seperti ini. Secara tidak langsung kita pun sedang sumbangsih dalam mempertahankan dunia. Karena nggak ada kiamat kok pas lagi banyak kajian, nggak ada Pak. Bahkan terjadinya kiamat kata alim ulama, azan pun nggak ada. Maka jangan doa aku pengen hidup sampai hari kiamat. Karena hari kiamat itu yang hidup itu sisa-sisa orang yang tidak taat, tidak mau nyebut Allah. Nah itu yang pertama, jangan heranan terhadap orang yang heran. Jadi ya kita menyikapinya dengan santai saja. Dia mengomentari kita karena dia tidak tahu pahalanya ngaji bagaimana. Kalau kita bisa terapkan dalam hal pengajian seperti ini. Ataupun dia memang heran itu karena memang untuk ngembosi lah. Ini untuk koyong kumpul-kumpul malam itu untuk opo gitu. Padahal kalau untuk bikin bakso udah lumayan. Untuk berapa ondol-ondol. Buat ngelempiti pakaian dapat berapa?
besok subuh langsung pelencing. Tapi itu hanya ngebos-ngebos. Makanya kita nggak usah heran karena itu selalu ada dalam kehidupan kita. Itu bukan prasangka buruk, tapi tidak usah heran gitu. Jadi sebelum kita menyemangati orang, diri kita harus lebih semangat. Sebelum kita membahagiakan orang, diri kita harus bahagia. Orang dalam masjid bahagia yuk. Oh dia saja enggak bahagia kok, gimana? Susah. Bahagia berdua. Nah, hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua, dakwah ini harus tetap ada. Nabi Nuh disebutkan untuk ngenengi Nabi Muhammad, bahwa dulu itu ya kakek moyangmu itu ya dakwah seperti itu. Bahkan lebih parah lagi. Setiap ada yang tidak taat langsung kes tenggelamkan, kena angin topan. Nabi Hud kaumnya Nabi Ad kena angin topan, terbang kemana, mereteli semuanya. Pada rumahnya kokoh sekali. Nah, dan kaum-kaum yang lain semuanya, Bani Israel cukup bikin jalan tol di lautan, habis itu gerbang tolnya tutup, musnah semuanya. Maka kalau kamu berdakwah dan dia tidak mau, ini karunianya Nabi Muhammad apa? Nggak langsung kes dihukum, karena kerisauan Nabi Muhammad, ummati asola nisa. Nabi nggak mau umatnya salah sedikit langsung dihukum. Kesempatan itu kasih kesempatan. Makanya disebutkan ini tadi, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu para anbiya, para rasul. Tapi yang paling dicintai lagi siapa? Nabi Muhammad. Karena jiwa rohimnya Allah, jiwa rahmannya Allah itu terpatri dalam Nabi Muhammad. Perjuangannya Masya Allah. Dari kandungan ibu saya sudah yatim. Sudah berjuang. Lahir nggak langsung disusui 3 kali sama ibundanya, habis itu dibawa sama Halimatus Sa'diyah, 2 tahun pisah sama ibunya. Kecil-kecil dikembalikan sama ibunya, 2 tahun, 3 tahun meninggal ibunya. Dioper ke kakeknya Abdul Muthalib. Lagi seneng-seneng sama kakeknya, meninggal juga. Akhirnya sama pamannya saja disuruh menggembala. Sekarang Pak, kalau ada paman, ponakannya ikut suruh ngarit gimana Pak? Pandangan kita, jahat itu orang itu. Tapi bukan jahat maksudnya Abdul Muthalib, enggak. Tapi mujahadahnya ataupun rekosonya Nabi seperti itu. Itu pun nikah dapat siapa? Siti Khadijah, terpaut 15 tahun. Ya secantik-cantiknya orang Pak, kalau terpaut 15 tahun bagaimana logika? Seperti itu masih mujahadah lagi. Cinta-cintanya sama Siti Khadijah membantu dakwah, ketika diangkat menjadi Rasul pun menemani, meninggal juga. Tambah sedih. Dakwah kepada orang kafir, diancam, dibunuh, diusir, dikucilkan di marganya. Akhirnya puncaknya diusir dari Mekah ke Madinah. Sedihnya bagaimana? Harta masih di situ, keluarga masih di situ. Oke lah kalau harta kita nggak punya, tapi kalau nggak dianggap keluarga bagaimana? Saya itu sudut Thoriqul Jannah meneh. Walaupun aku nggak lahir di Thoriqul Jannah, itu sakitnya Pak. Gimana Pak? Padahal itu awalnya aktif. Kamu gara-gara kesalahan ini nggak ke Thoriqul Jannah lagi. Aneh-aneh kamu kok. Sakit sekali. Tapi lewat tameng seperti itu, ya itu tadi, batu kalau nggak diasah nggak akan mengkilap. Makanya kehidupan kita dalam berdakwah itu seperti itu. Kalau kita belum, kata orang, kalau kita kok belum disengiti orang, meskipun 1-2 gara-gara dakwah kita, tandanya kita belum dapat sunnahnya Nabi. Kok kita masih dicintai terus? Itu biasanya orang yang nggak mau dakwah. Setiap gaul nggak mau ngajak sholat, akhirnya dicintai terus. Sini duduk sama aku. Ya, kamu nggak musik-musik aku kok. Oke. Padahal itu maksiat juga. Ada kemaksiatan orang tuh karena melakukan, ada karena mendiam. Maka sesekali ya haters. Orang yang benci sama kita tuh ya harus ada. Meskipun kita tidak menciptakan. Harus ada. Wujud kita ini bergaul dengan siapa-siapa, dan wujud kita juga menyampaikan sesuatu yang hak. Tapi garis bawahnya tetap dengan hikmah dan Wa'idhatil hasanah wallahu a'lam bishawab. Salatullah ala Tuha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah.
subhanahu wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.